sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita tentang hayatus sahabiyat di pada halaman 482 di pada bagian menjadikan Anas ibn Malik radhiyallahu an sebagai pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menceritakan ibunda Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ummu Sulaim radhiyallahu anha datang dengan mengajak anaknya, yaitu Anas ibn Malik radhiyallahu an. Beliau saat itu usianya baru 10-an tahun. 10-an tahun itu menjadi karir pertamanya, itu menjadi pembantu rumah tangga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di besutan tangan Nabi, beliau pernah jadi gubernur di Madinah. Akhir hayat beliau sebagai dosen, guru di bidang hadis terutama. Beliau tinggal di sebuah istana karena beliau ini kan termasuk sahabat yang miskin aslinya. Di masa Sayyidina Umar radhiyallahu an, bagi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang ingin mengambil hak kaya itu difasilitasi oleh negara. Nah, di antara beberapa sahabat Nabi yang mengambil hak kaya itu di antaranya itu Abu Hurairah radhiyallahu an dan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ini di antara para sahabat yang mengambil hak kaya. Abu Hurairah itu juga malah pimpinannya Ahlus Suffah, orang yang tuna wisma. Jadi beliau sangat miskin. Nah, di masa Sayyidina Umar beliau mengambil hak kaya, termasuk sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an ini juga termasuk yang mengambil hak kaya beliau. Negara yang menjamin. Jadi Sayyidina Umar itu kalau ada sahabat Nabi yang miskin mengambil hak kaya itu langsung dikayakan. Kalau instruksi Sayyidina Umar itu satu orang miskin itu diberi rumah, modal usaha plus budak. Gitu. Nah, tentu rumah yang layak. Nah, Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu itu putranya kan kurang lebih 114. 90 hafal Al-Qur'an, semua jadi ulama. Nah, makanya dibuatkan istana karena putranya banyak, dibuatkan seperti istana, dibuat seperti emang istana itu. Instruksi Sayyidina Umar yang populer itu adalah intung fiqu tuhunum. Kalau kalian menginfakkan atau mendistribusikan harta, itu upayakan orang yang diberi harta itu langsung kaya. Ya gimana nggak langsung kaya? Satu orang miskin dikasih rumah yang layak, dikasih modal usaha plus budak kan sekarang karyawan lah, terus karyawannya itu seperti itu. Di masa itu saya baca dalam fikih sunnah saya sabik gitu. Makanya di masa Sayyidina Umar itu harta udah mulai melimpah. Beberapa sahabat Nabi mengambil hak kaya, itu di antaranya sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nah, banyak anak-anak muda itu sebelum masuk Islam tidak diperhitungkan, begitu masuk Islam menjadi tokoh-tokoh yang luar biasa di besutan tangan Nabi kita Muhammad SAW, tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, Malik dia Ummu Sulaim berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Unais ibni, ini Unais, Anas kecil. Unais itu Anas kecil. Hada Unais,
Ini adalah Anas ibni, Anas kecil. Orang Arab itu kalau memanggil seorang dengan panggilan tasghir itu biasanya karena sayang. Cung, tong, no gitu loh. Nah, ini Anas nama aslinya, dipanggil Unais, artinya Anas kecil. Itu tanda sayang itu namanya. Ini adalah Anas kecil, putraku. Ataituka bihi, aku datang kepadamu dengan membawa Anas ini untuk yakhdumuka, melayanimu. Fad'ullaha lahu, maka doakanlah kepada Allah untuk Anas ini. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW mendoakan sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Apa doa Nabi? Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya Anas ini. Wa waladahu, dan anaknya juga banyakin juga ini. Memang dikabulkan oleh Allah, anaknya banyak. Berapa tadi? Kurang lebih 114. 90 hafal Al-Qur'an, semuanya jadi ulama. Qala Anas, berkata siapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fa wallahi, maka demi Allah, inna mali lakasirun, sungguhnya hartaku banyak banget setelah itu. Setelah nanti ya, setelah jadi besar ya. Kalau masih kecilnya masih jadi pembantu rumah tangga. Wa inna waladi wa walada waladi la yata'addaduna ala nahwil mi'atil yaum. Jadi sementara anakku dan anaknya anakku, cucu berarti, mereka melampaui atau melebihi, di sini kata sungguhnya anakku serta cucuku jumlahnya hampir mencapai 100 sekarang ini saat cerita itu. Jadi totalnya saat itu hampir berapa? 100. La ta'aduna. Bilangannya itu mencapai ya hampir 100-an lah hari ini. Hari ini pas cerita itu. Berarti beliau masih produksi terus itu. Masih produksi terus. Kan ada masa produksi, ada masa distribusi. Sahabat Anas masih produksi terus itu. Enggak tahu kalau istrinya. Ada yang mengatakan itu kurang lebih total itu akhirnya ya. Itu putranya berapa? 114 kurang lebih. 90 hafal Al-Qur'an. Semuanya jadi ulama. Itu sesuai dengan kebiasaan beliau memang. Saya pernah ngaji manaqib beliau itu kalau baca Al-Qur'an, begitu khatmul Qur'an dipanggil semua anaknya, beliau berdoa, diaminkan oleh anak-anaknya. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan saya pernah terangkan di sini supaya rukun, kan anak dua aja potensi berantem. Ini anaknya 100 lebih. Supaya enggak berantem, bagaimana kiatnya? Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an punya kiat. Beliau memerintahkan antar anaknya supaya saling menghadiahi. Tahabu. Salinglah memberi hadiah agar kalian saling mencintai. Jadi di antara kiat supaya anak-anak kita itu tidak berantem, itu dari sejak awal kalau bisa dilatih untuk bisa saling menghadiahi. Dan putra-putrinya Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu dikenal rukun ya. Dikenal rukun. Ya semua dengan izin Allah, tapi di antara barokahnya, barokah ayahnya memang setiap kali khatmul Quran anaknya diajak berdoa semua. Yang kedua, anak-anaknya antar anak diperintah untuk saling memberi hadiah. Jadi kalau itu kita lakukan di tengah-tengah anak-anak kita, insya Allah bisa rukun, insya Allah. Tapi kadang yang repot itu antar saudara itu, yang satu memberi terus, yang satu nggak pernah memberi. Sebenarnya itu tetap memberi saja, walaupun mungkin ya nggak seberapa gitu ya, tapi ada saling gitu kalau bisa. Sehingga kadang pernah terjadi misalnya gini, ada saudara yang kaya yang selama ini kalau anaknya saudara yang tidak mampu itu selalu diberi gitu. Terus satu saat
si kaya ini datang, yang si merasa yang tidak mampu ini tidak merasa perlu untuk memberi anak-anaknya yang kaya ini. Ya tidak apa-apa sih, memang tidak berharap begitu. Cuma di tingkat anak-anak itu pada klosik-klosik. Aku kok nggak dapat apa-apa. Walaupun kita ajari anak-anak kita itu untuk tidak berharap sama makhluk. Akan tetapi kadang namanya anak-anak itu ya ada aja omongan itu. Makanya jenengan juga nanti, saya juga ya, kalau sudah jadi, jangan udah jadi nenek ya. Kalau saya kan belum. Jadi kalau jadi kakek atau nenek itu, misalnya di antara anak-anak ada yang mampu, ada yang tidak mampu, itu di level cucu ya. Kalau dikasih satu, kasih semua, jangan dibeda-bedakan. Karena kadang nanti itu kok dikasih aku kok enggak gitu. Itu seperti itu. Jadi kalau mantu satu kasih, mantu semua dikasih. Jadi jangan terus hanya mantu yang tidak mampu dikasih, terus yang mampu nggak dikasih. Jangan, kasih semua satu. Anak juga gitu sama. Makanya saya pernah ada jamaah itu, pas saya barengan sama beberapa orang ke Surabaya, ada satu ibu-ibu itu nggak pada yang lain pada beli oleh-oleh, yang satu itu nggak beli apa-apa. Ditanya sama temennya, kok nggak beli apa-apa bu? Cucu saya banyak katanya. Kalau saya beli satu harus beli semua. Nah, sementara beliau yang nggak punya duit beliau. Kalau punya duit sih masih mending. Cucu saya banyak katanya. Nah, kalau satu diberi, yang lain juga harus diberi. Itu seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya minimal hadiah doa. Ya kan, kalau pas diberi itu kita balas dengan doa yang baik-baik, minimal itu, biar ada saling gitu. Biar ada saling. Anas bin Malik radhiyallahu an mulai saat itu menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia melayani keperluan serta mempelajari petunjuk, akhlak dan ilmu beliau. Jadi sehari-hari yang melihat praktek kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutusnya untuk melakukan sesuatu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Fa abta'tu ala ummi falamma ji'tu qalat ma habasaka qultu ba'asani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li hajatin. Qalat ma hajatuhu qultu innaha sirrun. Qalat la tuhaddisanna bi sirri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahadan." Sampai aku terlambat pulang ke rumah ibuku. Tatkala aku datang, ibu menanyaiku, "Apa yang menghalangimu sehingga kamu terlambat?" Aku menjawab, "Rasulullah Muhammad SAW menyuruhku untuk suatu keperluan." Ibu bertanya, "Apa keperluan beliau?" Aku menjawab, "Itu rahasia." Ibuku berkata, "Kamu jangan menceritakan rahasia Rasulullah Muhammad SAW kepada seorang pun." Ini hadisnya Sahih Muslim. Nah, jadi tadi juga sama, hadisnya Sahih Muslim juga itu. Singkat kata, singkat cerita, kalau kita baca riwayat-riwayat ini menunjukkan betapa sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu rumah tangga yang amanah. Kan ada pembantu itu ember. Rahasia bosnya itu bocor sana kemari itu. Iya. Makanya istri saya itu sangat selektif memilih pembantu. Bukan apa-apa, takutnya tidak bisa menjaga rahasia. Karena kadang yang membocorkan rahasia ke sana kemari itu ya pembantu yang enggak amanah tentunya ya. Nah, usahakan jadi pembantu yang mulutnya enggak ember. Silakan Anda memperhatikan betapa kuat kemauan Ummu Sulaim radhiyallahu anha dalam menjaga rahasia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga sangat berharap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memarahi putranya karena kesalahan apapun. Semoga Allah meridhoinya. Tapi memang terbukti
Nabi tidak pernah memarahi sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Bahkan untuk kelalaian beliau, Nabi tidak pernah bertanya, kata ini katakan sahabat Anas, saya nggak pernah Nabi menegur saya dan mengatakan kenapa kamu berbuat begini, kenapa kemarin kamu begitu, nggak pernah. Banyak beliau ini sangat dimuliakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu kepada pembantu saja sangat memuliakan. Saya kasih gambaran ya betapa Nabi itu sangat memuliakan pembantunya. Nabi itu diberi hadiah budak oleh Siti Khadijah radhiyallahu anha, namanya Zaid ibn Harisah radhiyallahu anhu. Kedekatan Nabi dengan Zaid bin Harisah yang akhirnya dimerdekakan oleh Nabi sehingga menjadi mantan budak ya. Itu kan sampai seperti bapak dan anak. Belakangan kan diketahui ternyata Zaid bin Harisah ini adalah putra kepala suku, putra mahkota kepala suku. Saat itu paman-pamannya mencari sampai ketemu di Mekah itu kan. Maka paman-pamannya datang menghadap kepada Nabi kita Muhammad SAW mau menebus Zaid bin Harisah, akan dibawa pulang karena ini anaknya kepala suku, kalah perang rupanya jadi budak. Kata Nabi, tidak usah ditebus, tanya aja sama Zaid, kalau dia mau bawa aja, tidak usah dibeli, kata Zaid. Kata Nabi kita Muhammad SAW. Maka paman-pamannya pun datang kepada Zaid bin Harisah dan kata Zaid bin Harisah, saya tidak mau, saya lebih suka menjadi budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Pilihannya itu menjadi kepala suku atau kalau menjadi raja lah, menjadi pejabat publik, atau menjadi budaknya Rasulullah Muhammad SAW. Itu lebih milih jadi budaknya Nabi, Zaid bin Harisah radhiyallahu. Itu tergambar ya betapa Nabi sangat menyayangi dan sangat memuliakan bahkan budak-budaknya. Lalu bagaimana kepada istrinya, lalu bagaimana kepada putrinya? Nabi itu sangat memuliakan. Makanya saya sering sampaikan di sini bahwa Nabi itu, Nabi kita Muhammad SAW kepada istrinya itu enggak cuma sayang tapi memuliakan. Kepada putrinya Nabi tidak hanya sayang tapi juga memuliakan. Kepada para pembantunya Nabi tidak hanya sayang tapi juga sangat memuliakan. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Didikan-didikan beliau ini nanti membekasi para sahabat. Ada salah satu murid sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu bercerita, pernah aku datang kepada Abdullah bin Umar untuk melayani Abdullah bin Umar sebagai guru saya. Yang terjadi begitu rendah hatinya beliau sampai yang terjadi justru saya dilayani oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Jadi ada orang itu datang ke rumah gurunya, dalam hal ini sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, untuk melayani gurunya maksudnya. Tapi rupanya gurunya itu sangat rendah hati dan ini hasil didikan Rasulullah Muhammad SAW. Begitu rendah hatinya yang terjadi bukannya muridnya melayani gurunya, yang terjadi malah gurunya melayani muridnya. Sampai malu saya katanya. Kata siapa? Kata sahabat kata muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu. Sampai malu saya. Harusnya saya melayani guru saya, yang terjadi malah guru saya melayani saya. Saking rendah hatinya gurunya itu. Itu dulu para sahabat Nabi itu. Jadi itu hasil didikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seperti itu. Dan Nabi sangat memperlakukan para budaknya itu atau sebagian pembantunya atau seluruh pembantunya itu dengan sikap yang memuliakan. Itu seperti itu. Ada beberapa budak itu memang tidak mau dimerdekakan juga ada. Seperti yang kemarin kita baca ya, ada sebagian wanita yang oleh Nabi akan dimerdekakan dan akan dijadikan sebagai istri, tidak mau. Tidak usah ya Rasulullah, saya jadi budak saja. Jadi budaknya Rasulullah SAW. Jangan jadi saya kalau jadi istri jenengan takutnya nanti ngerepotin jenengan katanya. Saya jadi budaknya saja tidak apa-apa. Itu beberapa begitu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Nabi itu pribadi yang tidak hanya menyayangi tapi juga sangat memuliakan siapapun. Itu seperti itu. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maharnya adalah mahar termahal di antara semua wanita. Abu Thalhah radhiyallahu an datang kepada Ummu Sulaim radhiyallahu an. Ketika Abu Thalhah radhiyallahu an masih musyrik, dia meminang Ummu Sulaim radhiyallahu anha untuk menjadi istrinya. Seraya mengiming-imingi bahwa mahar yang akan dia berikan kepada wanita itu sangatlah banyak. Ummu Sulaim radhiyallahu anha enggan. Dia berkata, aku tidak layak menikah dengan orang musyrik.
Apakah kamu tidak tahu, hai Abu Thalha, bahwa Tuhan kalian tidak diukir, bahwa Tuhan kalian itu diukir oleh budak milik keluarga si fulan. Bahwa kalian bila menyalakan api pada mulutnya, maka Tuhan kalian itu pasti terbakar. Ini perkataan Ummu Sulaim. Silakan lihat pada Hilyatul Auliya. Ini adalah riwayatnya dalam kitab Hilyatul Auliya ya. Ada juga dalam kitab Al-Isobah karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pun lanjut. Dalam riwayat lain Ummu Sulaim radhiyallahu anha menjawab pinangan Abu Thalha radhiyallahu an terhadap dirinya dengan ucapan, orang seperti kamu tidak layak ditolak pinangannya. Akan tetapi kamu adalah pria kafir, belum masuk Islam saat itu ya. Sedangkan aku adalah wanita muslimah. Tidak pantas aku menikah dengan kamu. Abu Thalha berkata, bukan begitu kebiasaanmu. Ummu Sulaim berkata, apa kebiasaanku? Abu Thalha menjawab, perhiasan yang berwarna kuning dan putih. Ummu Sulaim berkata, sungguhnya aku tidak ingin perhiasan kuning dan putih. Aku hanya ingin kamu masuk Islam. Abu Thalha radhiyallahu berkata, siapa yang menyaksikanku masuk Islam? Ummu Sulaim menjawab, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikanmu. Nah, ini seorang muslimah itu harus tegas begitu. Kalau yang lamar masih kafir ya nggak boleh diterima lamarannya. Sampai dia mau masuk Islam dengan senang hati, bukan karena paksaan. Itu seperti itu. Cuman pesan saya, tapi ini semoga Allah selamatkan anak cucu kita semua ya. Allah kita semua dan anak cucu kita semua, amin Allahumma amin insyaallah. Bahkan Allah sempurnakan iman Islam kita dan anak cucu kita semua, amin Allahumma amin insyaallah. Jadi kalau di Al-Qur'an itu kan kalau ada orang baru masuk Islam itu kan disuruh menguji terlebih dahulu. Diuji terlebih dahulu. Terutama kalau anak perempuan maksud saya. Jadi kalau anak perempuan dilamar oleh laki-laki non muslim kan tidak boleh itu. Terus mereka bersedia masuk Islam. Itu kalau bisa jangan langsung dinikahkan. Tapi diuji kesungguhannya dalam berislam itu. Dengan cara bagaimana? Ya suruh belajar agama secara sebelum menikah, suruh belajar agama dulu untuk menguji kesungguhannya. Kalau dulu nggak tahu masih apa enggak ya, di Al-Azhar Jakaperma itu dulu itu ada istilah gini, begitu ada orang bersyahadat masuk Islam itu disuruh belajar agama intensif selama 6 bulan. Ya, semuanya sampai bisa baca Quran dan lulus bisa ngimami sholat lah paling enggak untuk istrinya. Nah, begitu lulus baru oleh pihak masjid itu dikasih uang zakat itulah sebagai mu'alaf. Tapi diuji dulu. Nah, beberapa kasus kan belum diuji, udah dikasih uang zakat, ujungnya ngilang. Tahu-tahu di medsos ada berita pembohong ternyata. Itu banyak terjadi. Ya betul nggih? Itu satu dulu. Yang kedua, tidak jarang beberapa kasus gara-gara begitu masuk Islam terus dinikahkan tanpa diuji terlebih dahulu, tidak jarang berujung pada murtad di tengah jalan. Atau tidak mengamalkan agama, tidak mau agama Islam juga gitu. Jadi dibilang kembali ke agama sebelumnya yang enggak, tapi juga tidak berislam, enggak. Ya pokoknya gitulah. Itu jamak terjadi. Bahkan tidak ada istri. Makanya harus diuji kesetiaannya. Nah, yang bagus dalam hal ini apa yang terus oleh kakeknya Vinda itu, Profesor Irfan itu, putranya Buya Hamka itu nulis di dalam bukunya. Ya, ini yang Masya Allah, saya sering cerita ini sampai Allah takdirkan cucunya Buya Hamka ngaji sama saya. Jadi Prof Irfan itu Allah yarham itu nulis buku yang judulnya Ayah ya. Ayahku apa ayah ya? Ada dua itu. Buya Hamka juga punya, saya punya bukunya dua-duanya itu. Buya Hamka juga punya judulnya Ayahku, terus Prof Irfan itu juga ayah apa ayahku gitu. Saya lupa di antara dua tokoh itu nulisnya gitu. Nah, itu beliau cerita tentang
Pak Pramudyananta Tur. Yang menarik gini, yang menarik ya. Ayah doang ya. Kan Buya Hamka juga punya, yang Buya Hamka yang ayahku ya. Ayah, kalau Pak Irfan yang ayah gitu ya. Iya, saya punya dua-duanya bukunya itu. Nah, terus apa namanya? Yang menarik itu akhirnya Vindah ngaji sama saya dengan wasilahnya Fatur. Anaknya Pak Pram itu juga ngaji sama saya ternyata. Itu dengan izin Allah itu. Padahal saya nggak tahu menahu soal itu, saya cuma cerita aja itu. Nah, saya cerita ini ya. Nah, Pak Pram itu kan orang Lekra. Lekra itu afiliasikan dengan PKI kan. Cenderung kiri kan. Cenderung kiri. Nah, suatu saat putrinya Pak Pram ini dilamar oleh seorang Chinese non muslim. Sama Pak Pram enggak boleh. Wah, orang kiri aja peduli sama agama anaknya. Enggak boleh sama Pak Pram. Kecuali masuk Islam. Berarti Pak Pram muslim ya. Nah, terus kemudian bahwa partainya enggak ada agamanya itu persoalan lain gitu. Nah, terus kemudian masuk Islam si Chinese ini. Masuk sama Pak Pram masih enggak boleh. Harus belajar agama. Dan Pak Pram nunjuk gurunya, Buya Hamka, Allah yarham. Disuruh belajar ke Buya Hamka, Allah yarham. Dan Buya Hamka tidak tahu kalau ini putrinya Pak Pram. Tidak diberitahu sampai selesai ngaji itu, dianggap sudah selesai lah gitu ya. Baru cerita ini, saya putrinya Pak Pramudyananta Tur, yang notabene lawan politiknya kan. Masyumi sama saya itu kan Masyumi sama apa namanya? Sama PKI kan ya musuhan. Nah, tapi intinya itu bukan soal itu. Intinya itu bagaimana kita tahu bahwa orang kiri saja itu masih peduli dengan agama putrinya sampai dibuat begitu. Nah, itu yang putrinya Pak Pram itu, saya tidak tahu kalau itu putrinya Pak Pram ngaji sama saya di Harapan Baru itu putrinya masih udah sepuh, ibu-ibu udah sepuh. Kayak ibu kan masih muda lah, masih muda. Enggak, masih sudah sepuh. Itu kita tahunya itu setelah beliau wafat. Jadi selama ngaji saya nggak tahu kalau ini putrinya Pak Pram, nggak tahu. Begitu beliau wafat, takziah, ada fotonya Pak Pramudyananta Tur. Ternyata ini anaknya. Rajin ngaji, Bu, paling depan. Rajin ngaji itu. Padahal itu anaknya orang kiri itu, maksud saya begitu. Itu anaknya orang kiri itu. Memang muslim kan ya. Memang aliran politiknya itu kiri. Iya, aliran politiknya itulah pokoknya, ya itulah pokoknya. Tapi orang kiri, maksudnya orang kiri saja masih peduli dengan agamanya. Ya mosok yang kanan enggak peduli kira-kira gitu loh. Itu maksud saya itu gitu. Makanya kalau bisa ya tetap diuji. Nah, saya belakangan ini kan banyak ditanya orang masalah ini karena sekarang kan pergaulan itu lintas batas kan sekarang itu kan hampir tidak ada batas. Ya kita hanya bisa pertama ya kita hanya bisa mendoakan ya. Tapi yang kedua agama kita garisnya jelas bahwa muslimah tidak boleh menikah dengan orang di luar Islam kecuali masuk Islam. Begitu masuk Islam tetap harus diuji, idealnya begitu. Paling enggak diuji kesungguhannya dalam belajar agama ini dan mengamalkannya. Itu seperti itu. Ya begitu, tapi kita nggak boleh seudon juga kalau ada orang masuk Islam pura-pura ya, tidak boleh itu juga. Tidak boleh. Tapi ya diuji itu wajar. Kalau saya sering membahasakan gini, wong kita mau nitip barang saja, kita selektif memilih tempat penitipan barang. Masa mau nitip anak sembarangan kita menitipkan? Pertaruhannya soalnya kan dunia akhirat. Tapi ya saya nggak bisa ngomong apa-apa selain dari masing-masing orang itu tantangannya gitu. Beda-beda. Saya hanya bisa mendoakan sajalah. Semoga kita, putra-putri kita, cucu-cucu kita, keluarga kita semuanya dijaga iman Islamnya oleh Allah. Disempurnakan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lepas semoga kembali sebagai muslim, yang belum masuk Islam semoga dapat hidayah dan masuk Islam. Amin Allahumma amin insyaallah. Pun lanjut. Sampai mana tadi? Oh ya. Si. Mana Bu? Oh, itu sedang kedudukan. Iya. Abu Talha beranjak pergi Bu, itu Bu Dini belum Dini.
Abu Talha beranjak pergi dengan tujuan menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saat itu sedang duduk bersama para sahabat beliau radhiyallahu anhum. Tatkala beliau melihat kedatangan Abu Talha radhiyallahu an, beliau bersabda, Abu Talha datang kepada kalian. Kejernihan cahaya Islam sudah tampak pada kedua matanya. Loh, emang ada cahayanya? Ada bagi yang tahu. Sebenarnya kan isi hati itu terpancar di wajah kan, atau di sorot mata. Mulut bisa bohong, tapi mata nggak bisa bohong. Abu Talha radhiyallahu an datang dan memberitahukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian menikahkannya dengan Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Sabit radhiyallahu berkata, aku belum pernah mendengar seorang pun perempuan yang maharnya lebih mulia daripada Ummu Sulaim, karena maharnya adalah Islam. Mahar yang mahal, karena iman dan Islam itu lebih mahal daripada dunia dengan segala isinya. Kira-kira gitulah kedudukan dan kemuliaannya di sisi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim radhiyallahu anha menempati kedudukan yang tinggi dan martabat yang mulia di hati Al-Habib, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering sekali berkunjung ke rumahnya, mendoakannya dan juga mendoakan putranya Anas bin Malik radhiyallahu an. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apabila melewati jalan di dekat rumah Ummu Sulaim radhiyallahu anha, beliau pasti masuk ke rumah Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan mengucapkan salam kepadanya. Ini bentuk penghormatan Nabi kepada Ummu Sulaim. Jadi setiap kali datang lewat di rumahnya Ummu Sulaim, beliau menyempatkan diri untuk mendatangi rumah itu dan mengucapkan salam kepada Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Itulah di antara kemuliaan Nabi kepada bahkan ibu dari pembantunya. Sebenarnya pembantu ini kan masuk dalam skala prioritas untuk kita perhatikan, sebagaimana firman Allah di surah An-Nisa ayat 36 itu. Itu kan yang bagian terakhir yang mesti kita baik kepadanya kan, wa ma malakat aimanukum, budak itu. Dalam konteks kekitaan kan budak itu ya pembantu itu. Jadi kita harus punya kepedulian terhadap para pembantu rumah tangga kita. Jangan sampai kita ini bantu sana bantu sini, nyumbang sana nyumbang sini, sementara pembantu kita sih nggak pernah kita perhatikan. Itu jangan sampai. Ada orang itu sibuk ngasih hadiah sana sini, tapi pembantunya nggak pernah kasih hadiah, itu ya ada. Tapi pembantu yang sudah kasih hadiah banyak oleh tuannya, jangan cemburu kalau tuannya ngasih orang lain. Itu seperti itu. Masuk dalam skala prioritas. Sebagaimana surah An-Nisa ayat 30-36 tadi. Karena kadang ya nyesek juga di hati pembantunya kan, di depan mata pembantunya, bosnya ngasih orang lain yang bukan siapa-siapa, sementara pembantu nggak pernah kasih apa-apa. Apalagi terus ada orang itu kebiasaannya ngasih-ngasih ke sana kemari, yang bungkusi pembantunya, orang lain dikasih, pembantunya nggak dikasih apa-apa. Memang digaji, cuman kan hadiah itu beda dengan gaji. Ya paling enggak, nanti ambil satu ya, yang lain dibagi-bagian. Nah, paling enggak ada tentengan dibawa pulang, sebagai bentuk perhatian. Allahu Akbar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, kana Nabi, ada siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu ala ahadin minan nisa illa ala azwajihi illa Ummi Sulaim. Illa Ummi Sulaim. Fa innahu kana yadkhulu 'alaiha faqila lahu fi dzalika faqala inni arhamuha qutila akhuha ma'i. Nabi Muhammad SAW tidak pernah masuk ke rumah seorang pun wanita selain istrinya, kecuali ke rumah Ummu Sulaim. Beliau masuk ke rumahnya, lantas ditanyakan kepada beliau tentang tindakan beliau itu. Beliau menjawab, sesungguhnya aku sangat menyayanginya. Saudaranya yang biasa menyertaiku berperang terbunuh sebagai syahid.
Tapi ingat ya, ini Nabi itu punya kedekatan dengan beberapa wanita yang bukan istrinya dan bukan mahramnya juga. Itu lebih kepada pertama memang sudah tidak muda lagi. Yang pertama sudah tidak muda lagi. Yang kedua ada kedekatan yang semua orang tahu sehingga insya Allah tidak akan terjadi fitnah. Kira-kira gitu ya. Contoh gini misalnya. Pernah ada seorang nenek-nenek datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya masuk surga?" Kata Nabi, "Tidak." Nangis kan? Nangis. Enggak Bu, enggak. Kalau bahasa kita. Di surga nanti enggak ada nenek-nenek, ada muda semua gitu. Ibu nanti masuk surga dan menjadi muda. Oh, senang dia. Pulang itu senang dia. Tapi enggak ada dalam hati ibu itu terus mengatakan, "Rasulullah mencandai saya, kayaknya Rasulullah ada hati daripada saya." Enggak gitu. Enggak gitu. Ya. Seperti halnya ketika ada seorang ibu-ibu sepuh datang sama Nabi mau konsultasi di bawah pohon itu, Nabi gelarkan sajadah, surban. "Ibu, silakan duduk. Ya, ibu mau konsultasi apa?" gitu. Karena potensi fitnahnya itu sudah bisa dinetralisir gitu. Nah, untuk hal-hal yang sekiranya fitnahnya sudah bisa dinetralisir itu, Nabi memang punya kedekatan di mana yang semua orang tahu dan insya Allah potensi fitnahnya memang tidak ada gitu. Nah maka gini, mungkin ya di antara kita itu ada dengan orang-orang tertentu yang memang punya kedekatan seperti itu. Dan memang secara kalau bahasa Al-Qur'annya itu kalau laki-laki yang sudah tidak punya ketertarikan kepada wanita dalam pengertian ada tua karena sudah tua itu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau masih muda, masih kreng, jangan coba-coba. Takutnya terjadi hal-hal yang diinginkan. Repot. Tapi kalau Nabi tidak mungkin kalau Nabi. Tapi maksudnya kalau selain Nabi. Kalau Muhammad Rasulullah tidak mungkin. Kalau Muhammad Subhan, wallahu a'lam bishawab. Kalau Muhammad Rasulullah tidak mungkin. Kalau Muhammad Subhan, wallahu. Jadi tetap kalau kita tetap harus mengukur. Saya pribadi itu sampai detik ini kalau ada orang konsultasi secara pribadi via WA ya, saya hanya berusaha untuk menjaga pilihan kata saya agar jangan sampai berlebihan gitu aja. Mungkin menurut saya yang pernah konsultasi dengan saya kan tahu pilihan kata saya kan insya Allah kan standar bagaimana orang bertanya ya dijawab gitu aja. Nah itu saya lakukan semata-mata untuk supaya tidak terjadi fitnah. Kalau aslinya saya itu kan pengen hahaha itu kan, karena saya orangnya gitu, saya khawatir ada hati yang tidak kuat, gitu. Dan itu bukan GR, bukan, itu menutup kemungkinan adanya fitnah namanya. Gitu. Sehingga kemudian saya berusaha membatasi dengan pilihan-pilihan kata yang. Terus yang kedua kadang ada orang itu japri saya, "Ustadz saya mau curhat," biasanya nggak saya balas kalau begitu, karena curhat dengan konsultasi itu beda. Kalau dia ngomong, "Ustadz saya mau konsultasi," saya layan. Kalau curhat nggak saya balas biasanya. Kenapa? Karena pilihan katanya harus benar dulu. Kecuali yang ngomong itu orang yang saya kenal betul. Memang saya paham orang ini kalau istilah ngomong curhat itu konteksnya memang mau konsultasi, bukan semata-mata curhat yang nggak jelas itu. Nah itu bukan apa-apa untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya apa tadi fitnah. Kalau mau ketemu, saya termasuk yang berusaha jangan sendiri, harus ada temannya. Jadi harus ada temannya. Termasuk pernah ada orang minta konsultasi di salah satu kafe di Galaxy, ketemu sama Bella. Ada 2 atau 3 ibu-ibu saat itu yang konsultasi dengan saya. Terus ada Bella masuk juga, "Loh Pak Ustadz," iya. Jadi kok Ustadz kok ngafe gitu. Padahal ditraktir di Galaxy saat itu. Iya. Tapi dengan 3 orang ibu-ibu. Dengan 3 orang. Iya, jadi kalau satu saya sering saya tolak. Pernah, Ustadz saya mau ketemu. Diajak juga suaminya Bu ya. "Gak mungkin Ustadz, saya bawa anak saya aja ya," gitu. Anaknya itu masih terlalu kecil. Saya khawatir tidak bisa menjadi saksi yang baik kan. Akhirnya saya tolak. Jangan deh. Kalau mau ajak suaminya sekalian, saya bilang. Karena masalah suami istri. Kalau masalah suami istri ajak suaminya sekalian. Itu saya bilang. Nah, pernah juga ada konsultasi, karena beliau konteksnya konsultasi, saya jawab apa adanya tanpa perasaan. Karena saya kan sebagai orang yang ditanya saya jawab. Begitu saya jawab,
ibu ini ngomong sama saya, Ustadz itu ya kalau jawab kok nggak pakai perasaan gitu. Dia ngomong gitu. Langsung saya bilang, loh sebentar Bu, ibu nanya ke saya sebagai guru kan? Iya, tapi jawabnya kok nggak pakai perasaan. Begini Bu, saya bilang, ya karena ibu sebagai murid saya, ibu kan nanya ke saya sebagai seorang guru, ya saya jawab sebagaimana murid ke guru, saya bilang itu. Kecuali ibu itu saudara saya, ibu teman saya, itu mungkin lain bab. Saya bilang gitu. Maunya ada perasaan. Iya, maksudnya maunya ada perasaan. Itu kejadian itu, macam-macam. Ibu ada perasaan. Saya tidak se-GR itu. Siapalah saya. Karena dia pramugari Bu soalnya. Janda lagi ya. Tapi sekarang udah nikah. Udah nikah dapat orang Palembang, alhamdulillah. Konsultasinya dengan saya itu. Karena itu statement yang di luar dugaan saya. Ustaz kok nggak pakai perasaan gitu. Ada model-model begitu itu. Allahu Akbar. Bon, lanjut. Ini maksud saya agar meminimalisir fitnah namanya. Itu meminimalisir fitnah. Bon, lanjut. Sampai mana tadi Bu? Layat sebutkan di sini bahwa saudara laki-laki Ummu Sulaim radhiyallahu anha yang dimaksud oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah Haram bin Milhan radhiyallahu anhu. Dia ikut serta pada perang Badar dan Uhud. Akhirnya dia mati syahid pada perang Bi'r Ma'unah yang terjadi pada tahun 4 Hijriah. 4 Hijrah. Dialah yang mengucapkan ungkapan terkenal dan penuh berkah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu wa rabbil Ka'bah. Fuztu ya. Aku berjaya, aku beruntung demi pemelihara Ka'bah. Itu dia ucapkan manakala dia ditusuk tombak dari belakang lalu tombak itu tembus sampai ke dadanya. Semoga Allah meridhoinya dan menjadikannya ridho. Amin Allahumma amin. Dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kana Nabi adalah siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khuluqan, orang yang paling bagus akhlaknya. Wa kana li akhun, dan saya punya saudara laki-laki. Yuqalu lahu Abu Umair. Saya ini punya saudara laki-laki namanya Abu Umair. Dikenal dengan sebutan Abu Umair. Qala ahsibuhu Fatiman wa kana idza jaa qala ya Aba Umair ma fa'ala Nughair. Nughair kana yal'abu bihi farubama hadara salata wa huwa fi baitina fayamur bil bisati alladhi tahtahu fayuqnasu wa yundahu thumma yaqumu wa naqumu khalfahu fayusalli bina. Dari Rasulullah Muhammad SAW, orang yang paling baik akhlaknya. Aku, kata beliau, punya adik laki-laki yang biasanya dipanggil dengan nama Abu Umair. Sebentar, namanya Abu Umair. Aku menyangka bahwa waktu itu dia baru saja disapih, ya masih kecil lah, berusia sekitar 2 tahun lebih sedikit. Apabila Rasulullah Muhammad SAW datang, beliau selalu menyapa adikku. Nabi kalau ngelewati anak kecil disapa, gak dicuekin gitu. Hai Abu Umair, apa kabarnya si Nughair? Bagaimana kabarnya si Nughair? Nughair itu burung kecil. Itu adalah burung yang biasa dia ajak bermain. Seringkali waktu sholat tiba, sedang beliau masih berada di rumah kami, lalu beliau memerintahkan agar tikar yang menjadi alas duduk beliau disapu lalu dibersihkan dengan percikan air. Kemudian beliau berdiri dan kami pun berdiri di belakang beliau. Lalu beliau mengimami kami sholat berjamaah. Itu diantara kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW terhadap keluarga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Nggih. Yang sebelah kiri yang kayak kaum itu kayaknya di sini disebutkan bahwa saudara perempuan Ummu Sulaiman adalah bibinya Rasul. Jadi memang mahramnya. Saya baca ya. Sudah saya paparkan pada kitab Al-Jihad ketika menyebut Ummu Haram
saudara perempuan Ummu Sulaim, bahwa keduanya adalah bibi Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bibi berarti bukan sepupu, sepupu bukan mahram. Sepupu, iya, ya bibi kan berarti sepupu kan anaknya, berarti bukan mahram kalau sepupu itu. Sehingga keduanya menjadi mahramah bagi beliau. Sebentar, bisa jadi tadi. Terlalu. Ini ada sepersusuan. Berarti ada lanjutan. Saya kan bilang kalau bibi saja, kalau berarti sepupu kan, kalau sepupu berarti bukan mahram berarti. Tapi kita lihat dulu. Bisa jadi karena hubungan persusuan antara persusuan atau bisa pula karena hubungan nasab. Sehingga beliau boleh berkhalwat dengan salah satu dari mereka berdua. Beliau juga boleh masuk ke rumah salah satu dari mereka berdua sendirian. Karena beliau tidak pernah masuk ke rumah wanita selain rumah mereka berdua, kecuali rumah istri beliau. Para ulama berkata pada hadis ini terdapat dalil bolehnya seorang mahram masuk ke rumah mahramnya. Pada hadis ini juga terkandung larangan bagi semua lelaki walaupun dia orang soleh untuk masuk ke rumah wanita ajnabiyah. Oh, berarti kalau memang ini dikaitkan dengan mahram, ya sudah berarti ya masing-masing walaupun ada hubungan persusuan ya. Kalau nasab kalau sepupu nggak masuk kalau sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram kalau sepupu. Kalau sepersusuan mungkin. Kalau apa? Kayak kita sama sepupu kan bukan mahram tapi dekat gitu. Nah itu yang saya bilang tadi. Kalau alasannya mahram sepupu nggak masuk. Iya. Dari bapak. Ini bibi ya, bukan sepupu. Bibi. Bahwa keduanya adalah bibi Ummu Haram, saudara perempuan Ummu Sulaim. Bahwa keduanya adalah bibi Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga keduanya menjadi mahramah bagi beliau. Bukan sepupu berarti bibi. Ummu Sulaim itu masih mahram, Gitu ya? masih bibinya. Orang Arab dulu istrinya banyak sih ya, jadi susah. Jadi ya mungkin saja saya kurang tahu ya. Kalau bibi sih mahram kalau bibi. Kalau bibi ya. Tapi kalau sepersusuan juga mahram. Ya pokoknya gini deh. Itu kalaupun memang itu bukan ya, maka itu hanya khusus untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tidak berlaku untuk kita gitu aja. Kecuali kalau memang betul-betul potensi fitnahnya bisa dinolkan seperti tadi, sudah sepuh banget. Sudah tidak akan terjadi potensi fitnah karena memang sudah ada kedekatan secara khusus sehingga kemudian semua orang tahu. Insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya dan seterusnya. Kalau orang bertamu, Ya kalau misalnya ibu lagi sendiri di rumah tidak ada siapa-siapa, yang dipegang syariahnya. Saya pernah bertamu ke rumah sepupu saya, perempuan, sedang tidak ada orang di rumah. Karena kita sama mengerti di luar saja ya, gini kalau teng Jawa mawon. Saya di luar dalam posisi rumah terbuka ya, tidak tertutup. Dan saya di luar sampai ada orang saya baru masuk. Kalau nggak ada orang saya nggak. Walaupun sama-sama sepupu dan sama-sama dekat, ya karena menjaga potensi fitnah itu seperti itu. Ya begitulah. Soalnya kalau udah kena fitnah itu kan naudzubillah cukup berat itu loh. Tapi itu saya ulang kalau untuk Nabi itu khusus lah. Kalau misalnya iya, tapi ternyata ada analisa beliau masih mahram ya. Ya sudah kalau masih mahram berarti ya wis aman, berarti nggak ada masalah. Kalau masih baik karena persusuan maupun karena bibi ya, masih bibi. Nabi itu bibinya banyak berarti. Ini padahal di Madinah ya. Kemungkinan berarti dari jalur bapak kemungkinan. Karena bapak beliau Abdullah. Oh, bukan dari ibu, jalur ibu kemungkinan. Bibi dari jalur ibu kemungkinan. Iya, kemungkinan dari jalur ibu. Iya, khal itu khalataini itu bibi dari ibu. Betul. Karena Siti Aminah itu dari Madinah kalau saya nggak salah beliau itu. Iya, khalah itu bibi dari ibu berarti. Jadi ada guna ini masih bibi dari jalur ibu. Kalau bibi dari jalur ibu berarti ya masih masih mahram karena jadi jalur ibu. Kenapa?
Ya, bahkan betul al-khalatu tanzilatu manzilatal Jadi bibi dari ibu itu bisa menduduki kedudukan ibu kandung. Itu seperti itu. Pun masuk nih, lanjut nih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dakhala masuk siapa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Ummu Sulaim, menemui Ummu Sulaim fa atadu bi tamrin wa samnin. Qala aidu samnakum fi siqatihi wa tamrakum fi wi'aihi fa inni shaimun summa qama ila nahyatin minal baiti fa shalla al ghairu maktuba fa da'a li Ummi Sulaim wa ahli baitiha fa qalat Ummu Sulaim ya Rasulullah innali khuwaisata qala ma hiya qalat qadimuka Anas fama taraka khaira akhiratin wala dunya illa da'ali bihi qala Allah marzuqhu malan wa waladan wa barik lahu fihi fa inni lamin aktsaril ansari malan wa hadatsatni ibnati Umainah annahu dufina li sulbi maqdama Hajjajil Basrata bid'un wa isruna wa mi'ah. Nabi Muhammad SAW masuk ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim menjamu beliau dengan kurma dan minyak samin. Beliau bersabda, kembalikan minyak samin kalian ke wadahnya dan kamu sekalian ke wadah pula. Jadi kembalikan ke wadahnya dan kurma ke wadahnya pula. Sesungguhnya aku sedang saum. Jadi kalau bertamu sedang saum sunnah ditawari hidangan boleh ditolak. Tapi kalau mendatangi walimah sebaiknya dimakan. Kemudian beliau nanti saya terangkan soal. Kemudian beliau berdiri di sudut rumah lalu beliau mengerjakan sholat sunnah. Beliau berdoa untuk Ummu Sulaim radhiyallahu anha dan seluruh anggota keluarganya. Ummu Sulaim radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah Muhammad SAW, sungguhnya saya mempunyai sesuatu yang istimewa. Rasulullah Muhammad SAW bertanya apa itu. Ummu Sulaim menjawab, perkenankan Anas ini menjadi pelayanmu. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan kebaikan akhirat dan dunia kecuali beliau pasti mendoakan aku dengannya. Beliau berdoa ya ini jadi Anas bin Malik hasil diantaranya hasil doa Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah berilah rizki untuknya berupa harta dan anak. Berkailah dia padanya. Sungguhnya aku, kata sahabat Anas bin Malik termasuk orang Ansor yang paling banyak harta. Putriku Umainah menceritakan kepadaku bahwa 120 lebih anak cucuku yang meninggal dunia ketika Hajjaj As-Saqafi tiba di Basra. Jadi sekian banyak putranya itu beberapa sudah meninggal bahkan. Itu kalau dihitung-hitung bahkan sudah sampai 120 lebih. Tadi di masa yang pertama tadi hampir 100 ya Mas ya. Ini di masa Hajjaj sudah 120-an. Ya, tadi saya katakan kurang lebih putra beliau itu 114. Kurang lebih. 114, 90 hafal Al-Qur'an, semua jadi ulama. Itu yang saya pernah ngaji ya. Kalau memang tepatnya berapa itu jangankan anak 100 lebih. Cucu Bu Maulana berapa cucunya sekarang? Wah, itu banyak aja sudah susah ngitungnya itu. Gimana beliau ini yang putranya aja 100 lebih. 90 hafal Al-Quran semuanya jadi ulama itu, Masya Allah. Nah saya mau terangkan dulu tadi berkaitan dengan apa tadi itu walimah dan bertamu ya. Jadi gini, sering orang nanya ke saya itu, gimana Ustaz kalau kita sedang puasa terus mendatangi walimah dan macam-macam. Secara prinsip dulu ya, saya ngomong secara prinsip dulu. Kalau mendatangi walimah yang Nabi lakukan SAW itu membatalkan puasa sunnahnya. Dan Nabi merintahkan para sahabat untuk membatalkan puasa sunnahnya, walimah. Walimah itu apa? Walimah itu undangan makan-makan. Terutama walimatul urus, walimah pernikahan terutama. Jadi kalau jenengan diundang untuk acara makan-makan, terutama memang itu pernikahan, maka ya sebaiknya, saya tidak mengatakan harus ya, tapi sebaiknya dikatakan puasa sunnahnya untuk membahagiakan tuan rumahnya. Jenengan ada undangan halal bihalal, undangannya di Hasik Grills, Hasik Grills apa itu?
Itu tidak mungkin kalau nggak makan kan. Itu masih undangan makan-makan kan. Ya kalau undangan makan-makan ya dibatalkan. Nah, kalau nggak dibatalkan nanti mengecewakan yang mengundang. Itu begitu. Itu contoh aja itu. Nah, terus berbeda dengan kalau undangan yang ada makannya itu beda. Undangan yang ada makannya contoh taklim RT misalnya gitu, atau taklim PKK atau taklim kayak kita lah. Terus tahu-tahu ada makanannya. Nah, ini yang puasa sunnah sebaiknya diteruskan. Nah, kenapa? Karena dulu Nabi ketika modelnya kayak gini, Nabi milih terus puasa. Jadi beda ya antara undangan makan-makan dengan undangan yang ada makannya, itu beda. Paham ya? Namun andaikan jenengan walimah itu walimah pas banget ini puasa Syawal kurang 1 hari. Besok sudah nggak Syawal lagi. Dipertahankan enggak apa-apa. Ya, tapi minta izin sama sahibul bait. Aku izin ya, Syawalku tinggal 1 soalnya. Besok aku nggak makan, izin ya, enggak apa-apa ya. Tapi ada yang nanya ke saya, Ustadz boleh nggak kalau kita itu di walimah itu nggak makan tapi kita bawa, kita berkat, kita kantongi, kita bawa. Saya jawab enggak boleh. Kenapa? Karena hidangan yang ada di walimah itu tidak untuk ditenteng. Itu bukan hak milik, itu hak menikmati. Ya, hak menikmati. Jadi hidangan. Nah, makanya izin tadi. Jadi gini, jadi yang tersedia di meja walimah itu bukan hak milik itu. Itu hak untuk kita menikmati di tempat, tidak untuk ditenteng pulang. Ya kalau ditenteng pulang, berarti kita mengambil yang bukan hak kita. Kalau pengen boleh ditenteng, gampang. Ambil, makan dikit terus tenteng. Itu baru boleh, karena udah kita makan kan mungkin kita kembalikan itu. Itu seperti itu. Jadi makan dikit baru tenteng gitu. Atau izin tadi. Mbak, aku maaf ya WA Japri lah. Besok aku puasa ya. Syawalku tinggal 1. Aku besoknya udah nggak syawal lagi Mbak. Aku izin tidak makan, tapi aku tak bawa beberapa iya enggak apa-apa Mbak. Silakan aja. Cuman biasanya dipelototin bagian panitia. Ini kok bungkus ya? Kok bungkus? Apalagi bawa tupperware. Makanya ngomong dulu, nggih monggo. Kan bisa makan Pak. Nggih. Di tempat umum, di restoran gitu. Nggih. Terus Ya, soalnya begini terus kita udah makan. Nggih. Kita ngambil lagi kita bawa pulang. Itu halal nggak Pak? pertanyaannya restoran apa dulu ini? Tempat makan. Kalau gini kayak contoh gini deh. Contohnya kayak kemarin. Ya contoh gini. Saya kemarin kan atau kita kemarin kan halal bihalal di karena nggak ngasih sponsor, nggak sebut mereknya lah ya pokoknya. Nah terus kan itu udah kita beli. Iya, kita udah makan. Iya. Kita udah makan di situ, udah selesai. Iya. Terus kita ngambil tempat. Kita Ada bawa makanan pulang. yang boleh nambah gitu. Kita nambah, kita bawa pulang. Petugasnya enggak, maksudnya gini Bu. Itu kalau memang itu paket yang sudah kita pesan dan kita beli, ya sudah kita bayar juga pula. Cuman itu kan masih nyisa. Terus yang sisa yang kita beli itu kita tenteng, yang model begitu sih nggak ada masalah. Begitu kan yang Ibu maksud ya? Bukan Pak. Bukan. Jadi, Bukan. Gini caranya gini Ustaz, mohon maaf ya. Iya. Kemarin itu kan makanan itu kan sepuasnya, makan nasi sepuasnya ya. Ya. Tapi kita tuh udah makan, Terus? ngambil lagi, terus kita bawa pulang gitu loh. Jadi sepuasnya untuk porsi di situ, tapi kita ngambil lagi, bawa pulang maksudnya gitu. Oh gitu maksudnya. Karena nasi liwetnya enak gitu ya. kalau ada terus. Kan itu memang sudah dipakai di situ, bukan dibawa pulang kan? Angkatnya itu di awal kan misalkan kalau sepuasnya kan ya Tinggalkan di bisa situ. di tempat sudah dibawa pulang. Itu Ibu kok bisa punya tempat itu dari mana tempatnya itu? Udah kita buat kan ada daun atau apa. Oh, Minta plastik. Minta plastik. boleh sama petugasnya boleh. Ya. Sama petugas. Nggak izin. Oh. Harusnya izin. Ya yang lalu biar berlalu jangan diulangi lagi. Kayak ini ya, Iya. all you can eat gitu kan? Iya. All you can eat, tapi kita Harus makan di tempat. banyak, terus kita taruh di tempat. Kan nggak boleh juga. Harus makan di tempat. Iya. Kayak breakfast hotel. Itu kan hanya untuk makan di tempat. Nggak boleh kita bawa pulang. Nah, itu dia makanya.
Kecuali bawa ke kamar kan nggak ada kursi. Nggak boleh. Oh iya beda. Dan piringnya piring plastik kayak di Mekah itu. Kalau itu biasanya di Arab. Iya. Iya. Nah itu yang saya maksud tadi, nikmati dikit baru bungkus. Kalau gitu kayak itu. Nah, iya, iya nikmati dikit. Nah itu yang saya maksud tadi, itu boleh kalau gitu. Iya. Caranya gitu Bu, kalau mau gitu caranya. Jadi ibu ngambil, nikmati di tempat dikit, kan tidak mungkin kita kembalikan kan, tutup bawa pulang gitu. Itu maksud saya begitu. Ya, lain kali begitu caranya. Ya, itu satu dulu ya. Tapi di fikih itu gini Bu. Ya, di fikih itu gini, di fikih itu ada istilah ulima ridhohu. Jadi kalau kita melakukan itu, kita tahu yang punya pasti rela, pasti ridho lah. Ya, jadi kalau memang ibu yakin tidak ada masalah, silakan. Kalau ibu yakin ya, tapi kalau ibu nggak yakin jangan. Tapi yang kalau mau aman, ini prinsip dulu ya, bahwa apa yang dihidangkan itu bukan hak milik, tapi hak menikmati saja. Kalau pendekatan hukumnya, kalau ibu mau aman, ambil saja dulu. Ibu nikmati dikit, karena tidak ibu habiskan, ibu masukkan karena tidak mungkin ibu kembalikan ke kan. Caranya gitu. Sama dengan apa saja, misalnya ya apa saja lah. Jadi nikmati dikit, karena tidak mungkin dikembalikan, ya sudah bawa gitu. Nah berarti makanya lain kali jangan diulangi lagi. Kecuali ibu yakin itu boleh ya. Kecuali kalau dia mau izin gitu. Iya. Boleh saya bawa enggak? Nah itu baru. Ya kecuali ibu yakin itu aja. Kalau nggak yakin jangan itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau niatnya memang ingin bawa, jadi ngambilnya banyak, udah tahu bahwa ini nggak mampu loh saya ngabisin, tapi saya mau bawa pulang gitu. Itu gimana caranya? Misalnya Sama aja kan ngambil sama dengan yang tidak digigit. Iya. Tapi kita udah tahu bahwa kapasitas perut kita nggak akan segitu. Ini Pokoknya kalau bisa nikmati dikit, itu bawa ada apa-apa. Nikmati dulu aja dikit terus itu bawa. Allah a'lam bishawab. Nggih, nggih. Nggih. Terus? undang Oh, Ibu Maulana Ha? hari Sabtu besok habis zuhur mau undang ibu-ibu pengajian dan bapak-bapaknya untuk makan siang di rumah. oh. Sabtu. Diundang oleh Bu Maulana hari Sabtu besok, datang ke rumah Bu Maulana Suami istri. di rumah. Kalau saya nggak diundang, Kalau bapak diundang sama bapak-bapaknya. nah Bu Maulana saya mungkin mohon izin kalau nggak ada udzur, saya pagi itu ada halal bihalal, terus habis zuhur itu saya ke Pondok Indah ada halal bihalal, ada tasyakuran. Ya, jadi mungkin belum bisa penuhi undangan ibu, nggih, mohon maaf. Kecuali nggak jadi, kalau nggak jadi berarti. Nggih. Tapi terima kasih undangannya Bu Maulana, nggih. Sabtu kan, Sabtu ya? Iya. 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 Ada pernikahan. Nggih. Nggih, terima kasih undangannya, insyaallah. Sampai jam berapa Bu zuhurnya? Sampai jam berapa zuhurnya? Kenapa? Oh di rumah kapan aja itu? Ya wes. Bu, acara apa Bu? Ya makan bersama. Ya baik. Sampai Masjid Persis. Ntar tadi ya kalau untuk di hotel tuh menurut saya beda Bu. Kalau di hotel itu bukannya memang hak kita itu hak itu kalau di hotel itu. Kalau breakfast enggak bisa. Bukan. Tulisan dilarang membawa. Oh ada tulisan. Oh berarti ada tulisan jelas ya. Kita makan boleh di situ sebanyak-banyaknya boleh. Kalau di Mekah nggak ada tulisannya di Mekah itu. Oh enggak. Kalau Iya. makan Madinah itu kita boleh bawa ke kamar. Iya. Tapi sebelum enggak loh Ustaz, kemarin Iya. kalau kita mau bawa ke kamar, Hmm. itu kita nggak boleh makan di situ. Jadi kita benar-benar bawa ke kamar dan Oh, gitu. kadang kan orang makan di situ iya bawa ke kamar dia gitu kan. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Ya sudah. Ada lagi mungkin silakan. Oke, mau nggak Bu? Kemarin kakak saya tanya, kan
kuburan kecil-kecilan gitu. Terus dia tanya, Dek, aku besoknya mati tuh kuburan dia. Dia tanya gitu. Terus saya bilang gini, Mbak, kan ada suaminya di Ramangun itu. Nanti ditumpuk sama Mas Santo, saya bilang gitu. Ah, nggak bisa karena bawahnya suaminya itu ada mertuanya. Nah dia tanya, boleh kan bawa mertua tuh suaminya tuh nanti kemudian dia setot tuh di atasnya boleh apa enggak bawa sendiri mertua. Ampun. Ampun. Secara prinsip satu liang lahat itu satu kuburan satu orang. Jadi kalau tidak karena terpaksa, sebaiknya bahkan seharusnya jangan ditumpuk sebenarnya. Jadi ditumpuk itu kalau terpaksa aja. Kalau terpaksa, kalau nggak terpaksa jangan. Karena kan sudah penuh apa itu makam. Apa? Sudah penuh. Tidak, makanya saya bilang kalau masih mungkin. Tapi kalau terpaksa sehingga ya terpaksa digali di tempat di mana dulu ada suami itu nggak ada masalah. Jangankan mertua, orang lain yang bukan siapa-siapa aja juga nggak apa-apa. Iya, asalkan sama-sama Islamnya itu tidak ada masalah. Ya, tapi kalau terpaksa nih, Bung. Kalau sekiranya dimungkinkan satu lubang satu orang, jangan ditumpuk kalau bisa. Tapi yang kalau azan kan hanya satu lubang satu orang, benar gitu. Benar itu, idealnya begitu memang idealnya. Idealnya. Kecuali terpaksa, kecuali terpaksa. Karena gini, dalam Islam itu kubur seorang muslim terutama itu adalah sebuah kehormatan. Sehingga tidak boleh digali kecuali karena terpaksa itu. Nah, karena khawatir terjadi fitnah. Misalnya non saya nggak digali, tengkoraknya misalnya kepalanya di sini, loh diadab ya. Akhirnya orang ngomong diadab. Padahal bisa jadi bergesernya tulang itu karena ada gempa sebelumnya atau apa sehingga orang kepalanya di sini, berarti diadab. Naudzubillah. Atau jenazahnya masih utuh. Akhirnya maaf ya, kalau orang yang nggak kuat iman kan dikeramatkan akhirnya. Ngerinya begitu. Makanya saya ulang, itu kalau dalam fikih Islam yang saya pahami, kuburan yang sudah menjadi kuburan seorang muslim itu tidak boleh digali kecuali terpaksa. Saudi itu termasuk yang terpaksa karena ngurus jamaah haji jutaan, kalau ada yang meninggal itu kan ya repot juga kalau nggak satu lubang itu beberapa ya. Makanya gini, di Saudi itu yang saya tahu ya, setiap setahun sekali itu biasanya menjelang musim haji itu setiap kubur itu dilihat. Ya kalau jenazahnya masih ada ditutup lagi. Kalau sampai 3 kali dilihat jenazahnya masih ada, langsung dipaten. Berarti ini udah nggak bisa dibuka lagi udah ini. Ya, tapi kalau jenazahnya dilihat sudah hancur, udah itu nanti diatur sedemikian rupa sehingga kemudian jenazah baru masuk gitu. Karena mereka modelnya beton. Tadi saya lihat di media sosial itu, tadi saya lihat jadi kayak jedingan-jedingan gitu. Sudah beton-beton gitu, di tembok-tembok beton gitu loh, sehingga gampang tinggal gini aja gitu. Iya. Diintip ya udah kelihatan jenazahnya. Ya kan sana padang berbatu. Saudi itu kan padang berbatu, bukan padang pasir, padang berbatu mereka. Jadi tidak kayak kita kan kalau tanah ambruk itu. Jadi mereka memang bukan tanah, mereka memang batu, padang berbatu mereka itu. Iya. Kalau kita kan tanah, kalau mereka kan batu. Gimana Bu Joko, Bu Mastura? Nggih. Saya dari di HP saya itu ada video barang-barang yang dibikin dari babi, Pak. Misalnya, tapi bukan makanan, sabun Lux. Saya baru beli kemarin ya, hari ini baru baca, Pak. Jadi nggak berani makainya. Sabun Lux. Sabun Lux. Sabun Dibuat dari babi. Bukan Lux, bukan. Iya, itu maksudnya. Sebelumnya itu Dove, Pak. Dove itu juga sabun dari babi itu dimasukin di pabrik itu diolah-olah jadi sabun. Valid beritanya valid. Soalnya kan itu familiar di kita kan. Iya. Nah, saya mau nanya, Pak, kan yang dulu saya lihat, saya kebetulan beli sampo-nya, enggak saya pakai. Jadi bingung juga mau dibuang nanti diambil orang lain, orangnya pakai enggak itu dari babi. Kemudian yang Lux ini Pak baru kemarin beli karena pas habis. Tahu hari ini tuh dapat itu Pak. Jadi Lux itu dibikin dari babi Pak. Satu babi itu masuk Pak bentuk itu diolah jadi
Tapi kadang semuanya biar. Bingung mau diapain. Bagus, gitu, bagus. Pak. Soalnya gini, Bu. Saya mau kasih Ya. tetangga saya pikir Ya. kalau orangnya bukan Islam ya buat orang nggak masalah, saya tawarin. Nggak mau juga dia. Enggak deh Bu, katanya sambil badannya begitu enggak. Jadi enggak jadi. Mau saya buang di sungai nanti diambil orang, orangnya makan. Apa saya kena buang biasanya gitu. Enggak, gini, pertama Mau ditanam nggak punya pacul Pak. Buang gitu aja. enggak gini, Bu, maksudnya gini. Jadi pertama kita mesti menverifikasi kebenaran berita itu. Karena kadang maaf berita hoax itu kan juga banyak. Jadi saran saya begitu satu. Yang kedua, merek yang Ibu sebutkan tadi kan merek-merek yang di Indonesia ini punya nama. Kan sangat sulit dicerna kalau kemudian mereka rela mengorbankan reputasinya di Indonesia ini hanya dengan perkara-perkara yang tadi itu. Nah, makanya kalau saran saya, tolong diverifikasi ulang terkait dengan sabun tersebut. Satu dulu Bu ya.